Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu. Izinkan kami dari Grup Mawar hari ini ingin mempresentasikan dengan moderator kita hari ini Ibu Dwi Wiwi NH SHMPD dan Pak Novianus Yudhistira. Dengan tema hari ini kita mengangkat tentang penguatan pendidikan karakter dengan kurikulum tersembunyi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Dwi untuk mengisi materi. Silakan Bu Dwi. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah sesi pertama tadi, saya juga bisa melanjutkan sebagai bagian dari kelompok Mawar untuk materi kedua. Saya Dwi Nurhandayani dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Akan sedikit berbagi ya tentang penguatan pendidikan karakter melalui hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi ya. Kepada Pak Novianus mungkin materi saya, Pak. Ya, sebentar Bu. Kenapa saya penguatan pendidikan karakter ini adalah tulisan saya yang masuk ke dalam artikel pada tahun 2018. Sebenarnya saya mau memperbarui dengan di masa pandemi atau di masa corona dengan belajar secara daring. Tapi ini adalah akarnya. Sudah Pak Novi? Belum Bu, ntar Bu. Nah, ya. Seperti kita ketahui kita punya kurikulum. Kalau sebagai guru kita sudah paham dengan apa itu namanya kurikulum, ya. Kurikulum seperti kita tahu adalah seperangkat pembelajaran dengan tujuan tertentu, tujuan yang ingin dipakai, tertulis dengan rapi, terdokumentasi, dan tentu saja kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari, ya kan, sebagai guru maksudnya. Kita tahu apa namanya mengajar KD ini, dari KD ini nanti apa yang ingin kita capai, tujuan pembelajaran kita pada KD ini, indikatornya apa, itu tercapai. Nah, itu adalah kurikulum formal. Sedangkan, kenapa saya jelaskan hidden kurikulum ya, nanti akan muncul ke karakternya. Di dalam kurikulum formal juga, di situ tertulis ada nilai spiritual, kemudian sikap, kemudian pengetahuan yang secara tertulis ingin dicapai. Nah, untuk karakter sendiri, di sekolah kan untuk karakter juga ada hal-hal yang tidak atau lupa dan tidak bisa dituliskan secara real, secara terdokumentasi. Sudah muncul. Muncullah efek. Halo? Bu Wi udah muncul? Belum, Pak. Bapak coba Bapak jadiin saya host dulu sebentar, saya share sebentar, Pak. Oke. Kalau memang itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, sampai sini jelas ya kurikulum formal tadi yang kita kerjakan sehari-hari, kita buat RPP sesuai dengan silabus. Ya. Jadi ini penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Jadi ada kurikulum yang kelihatan, ada kurikulum yang nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya ternyata ya. Tadi saya menjelaskan ke sini dulu bahwa ada yang namanya nah, ini adalah kurikulum formal yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada rencana, ada tujuan, dan terdokumentasi secara baik. Nah, kemudian kurikulum tersembunyi. Jadi walaupun kurikulum tersembunyi-sembunyi itu, tetapi efeknya sering kita lupakan. Padahal efeknya itu bisa lebih baik daripada kurikulum formal. Jadi kurikulum tersembunyi itu adalah turunan dari kurikulum formal. Misalnya, Bapak kurikulum tersembunyi dari kurikulum formal misalnya. Kita di kurikulum formal kita ada tugas tentang KD tertentu, ya kan? Bapak anak-anak tolong kumpulkan tepat waktu ya, jam sekian, hari tanggal sekian. Itu adalah sesuai dengan kurikulum formal bahwa anak itu harus menjawab dengan benar. Turunannya apa Bapak Ibu? Bagaimana dia mengumpulkan tugasnya, kerapiannya, apakah dia mengumpulkan tepat waktu sesuai kesepakatan di awal, ya. Nah, itu adalah yang dinamakan kurikulum tersembunyi di situ Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi seperti apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu bahwa walaupun kita daring tetap harus ada
aturan-aturan tertentu atau karakter-karakter tertentu yang bisa kita apa namanya, bisa kita gunakan atau kita laksanakan. Jangan sampai karena pembelajaran daring kita akhirnya jadi melupakan yang namanya. Kemudian berdasarkan itu bahwa kenapa ada kurikulum tersembunyi saya angkat, karena sesuai dengan apa namanya tuntutan dari K13 ya, di abad 21, di pembelajaran abad 21, di mana karakteristiknya adalah mendahulukan atau apa namanya mengutamakan yang namanya pendidikan karakter. Itu terbukti Oke, next Pak, Bapak bisa mengenexkan. Bapak bisa mengenexkan. Sudah nih, Bu. Ya, entar Pak, di atasnya, ya, di atasnya lagi, sebelum. Nah, pemerintah sangat next Pak, di bawahnya. Nah, pemerintah sangat aware, sangat ingin sekali memunculkan keterampilan di abad 21 itu dengan berbagai hal. Salah satunya Pak Jokowi kemarin pada tahun 2017 mengeluarkan Perpres tentang penguatan pendidikan karakter nomor 87. Nah, di situ ada 18 karakter yang diakui atau diinginkan oleh negara untuk dimiliki oleh semua peserta didik kita. Mungkin langsung ke 18 karakter, Pak. Ada 18 nilai karakter ya Bapak Ibu yang terdapat dalam Perpres nomor 87 tadi. Ada religius, jujur, kemudian demokratis yang itu mungkin sama dengan nilai karakter yang sudah kita ketahui sebelumnya. Mungkin yang tambahannya adalah menghargai prestasi, kemudian next Pak, cinta damai. Nah, itu adalah nilai-nilai tambahan yang tertuang dalam Perpres ini. Next Pak. Kemudian tujuan PPK atau tujuan adanya penguatan pendidikan karakter, oke. Tujuan dari penguatan pendidikan karakter ini adalah membekali peserta didik kita tentunya nantinya setelah keluar dari jenjang persekolahan, mengembangkan pribadinya dengan baik, kemudian memantapkan kembali atau merevitalisasi jati diri peserta didik kita agar tidak kebablasan atau masih tetap berpegang teguh kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Next Pak Teddy. Next Pak. Kemudian prinsip-prinsip 18 nilai karakter itu adalah adanya potensi yang berkembang, kemudian bisa dicapai melalui keteladanan dan melalui pembiasaan. Itu yang seperti saya jelaskan di awal bahwa dengan kita mengajar sebaik-baiknya, dengan performa kita yang baik, dengan kita datang, maksudnya kita ada jam mengajar, kita datang tepat waktu, itu adalah bagian dari hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi yang tidak kita sadari efeknya akan melekat pada diri peserta didik kita, Pak. Misalnya kita ada jam pertama jam 7, kita datang exactly jam 7 atau sebelumnya, itu akan menimbulkan, oh jadi aku harus rajin, oh aku harus on time, karena guruku saja selalu on time. Nah itu adalah efek turunan atau nurturan efek dari kurikulum formal. Itulah yang contoh yang dinamakan kurikulum tersembunyi. Kemudian kita tidak hanya menilai peserta didik dari hasil ulangannya, hasil tugasnya, tapi kita juga menilai dari, umpamanya ada yang ngumpulin tugas duluan misalnya, oh berarti anak ini dia punya kemauan yang kuat, dan kita memberikan komplimen atau kita memberikan pujian, itu akan memungkinkan berkembangnya potensi rasa percaya diri anak semakin bertambah. Seperti saya bilang tadi, melalui keteladanan dan pembiasaan, semuanya saling berkaitan. Jadi dengan tulisan saya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa kurikulum formal itu bagus, tapi akan lebih bagus dan lebih berhasil lagi apabila ada niat dalam hati kita untuk
kalau misalnya kita ngajar dengan model apa, bermain misal, oh nanti efeknya anak jadi seneng belajar. Nah itu juga terkonsep, walaupun tidak terdokumentasi, tapi sudah kita niatkan. Nah, itu adalah namanya kurikulum tersembunyi. Next, Pak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kurikulum resmi dan atau kurikulum formal. Nurturannya atau turunannya adalah kurikulum tersembunyi. Kita udah tahu semua ya Bapak Ibu guru apa itu kurikulum misalnya. Jadi bunch of dokumentasi ya yang kita miliki sebagai guru, ada silabus, kemudian ada RPP, dalam RPP itu ada tujuan. Nah, itu yang termasuk di sini. Tujuan kita apa? Mengajar hari itu, KD itu, apa yang ingin kita capai. Itu kurikulum formal. Next, Pak Teddy. Pak Nob. Nah, kurikulum tersembunyi yang lainnya ya. Nih seperti yang jelaskan tadi, sebagai program belajar yang diniati atau direncanakan ya kan, namanya kurikulum formal. Keberadaan hidden kurikulum ya kan, sebagai turunan efek yang seperti saya jelaskan tadi, itu pun diniatkan walaupun tidak terdokumentasi, tapi itu bisa saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Next, Pak. Fungsinya adalah seperti saya jelaskan di awal tadi, kita paham bahwa fungsi tujuan pendidikan kita semua paham seperti yang terdapat pada undang-undang pendidikan kita ya. Nah, fungsi dan kurikulum, makanya saya bilang tadi turunan efek dari kurikulum formal sebagai alat untuk menambah pengetahuan peserta didik, kemudian sebagai alat untuk mencairkan suasana, kemudian sebagai alat menanamkan nilai sosialisasi politik. Misalnya suatu hari saya pernah menggunakan model pembelajaran dengan debat. Sebagai guru kita tidak hanya proses debatnya yang kita nilai, argumentasinya, bukan hanya itu yang kita nilai, sebaiknya yang kita nilai juga sebagai nurturan efek atau kurikulum tersembunyinya adalah bagaimana kelompok itu menyiapkan argumennya, bagaimana kelompok itu kesigapannya, kecepatannya untuk memulai debat misalnya, bagaimana kelompok itu saling berbagi misalnya. Itu adalah nilai-nilai positif dari kurikulum formal yang bisa dijadikan sebagai yang bisa disebut sebagai hidden kurikulum. Kemudian untuk berjalannya debat saya minta murid untuk memimpin misalnya. Ya kan? Itu juga seperti tadi ada kebiasaan dan pengembangan potensi seperti di awal tadi. Jadi dia tidak hanya harus bisa berargumentasi dengan baik dalam debat. Suatu ketika saya minta dia untuk memimpin debat, dia harus menjadi host yang baik dalam acara debat itu juga mengembangkan potensi peserta didik kita. Itu yang saya maksud sebagai kurikulum tersembunyi, dan salah satu karakter yang dia bisa kembangkan adalah komunikatif yang baik, kemudian kreatif. Jadi secara sadar dan tidak sadar kita tetap perlu mengembangkan yang namanya nilai-nilai karakter dalam peserta didik kita. Oke, next, Pak. Nah, ini seperti sudah saya jelaskan di awal. Apabila muncul rasa menghargai apabila kadang kita lupa untuk memberi apresiasi kepada murid. Seperti tadi yang debat tadi ya, pokoknya dia udah jadi presenter bagus pada saat dia jadi moderator yang baik pada saat debat. Kita berikan pujian atau komplimen. Itu akan menambah self esteem dia atau self confidence dia untuk pembelajaran selanjutnya dan pembelajaran mata pelajaran lain, mungkin dia lebih confidence, oh ternyata aku bisa. Nah, itu adalah hidden kurikulum Bapak Ibu yang nggak kita sadari. Itu adalah maksud dari intinya hidden kurikulum, bahwa kita ingin mengembangkan yang lain. Guru ngajar tidak hanya untuk nyari nilai, guru ngajar tidak hanya untuk ngasih tugas, oh kamu dapat 100 karena jawabannya benar semua, no gitu. Itu yang ingin saya angkat, bahwa hal-hal kecil itu yang lebih bernilai, kebaikan-kebaikan atau hal-hal positif yang dikembangkan oleh peserta didik dengan encouragement dari kita tentu saja, itu akan lebih mensupport untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Next, Pak Nov. Nah, jadi sudah sampai pada kesimpulan bahwa
pembelajaran yang terjadi atau hal-hal yang terjadi di luar skenario kita, RPP kita ya, itu harus kita wujudkan dalam bentuk positif atau kita usahakan untuk direncanakan walaupun hanya dalam hati untuk diwujudkan melalui kurikulum formal. Jadi kurikulum kelihatan dan kurikulum nggak kelihatan atau hidden kurikulum itu adalah satu hal yang harus selalu kita pegang dalam memberikan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yulia selaku moderator. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah materi tadi dari Ibu Dwi. Nah, sekarang kita lanjut Bu Dwi ke kuis. Silakan Bu Dwi. Ada yang Bu Yulia. Ya, sebelum ke kuis, silakan dipandu, ada yang bertanya mungkin. Oh iya. Silakan Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi dari Ibu Dwi? Bu, kalau saya host dia tidak bertanya, Bu. boleh. Tidak ya? Boleh, Baik, silakan Bu. Pak. Ini materinya memang sangat sedikit menarik bagi saya. Hidden Sedikit ya, Pak? curriculum. Iya, sedikit, tapi banyaknya nanti di lapangan. Pernah nggak Ibu mempraktekkan hidden curriculum ini terhadap siswa? Ataupun ada semacam proyek contoh siswa dari mulai belum muncul karakternya sampai dengan selalu menonjol? Begitu aja Bu. Oh ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Itu mungkin tadi sudah saya jelaskan juga bahwa justru saya selalu menjelaskan ke siswa semua secara lengkap. Dengan belajar ini, dengan begini, nanti akan ini. Untuk contohnya, insya Allah selalu dalam setiap pembelajaran saya Pak, dan kebetulan saya orangnya bosenan, jadi setiap pembelajaran saya pasti minggu ini pakai apa, besok pakai apa. Kalau saya sudah kehabisan ide, saya nanya sama anak. Nah, salah satu, nak kita besok belajar pakai apa ya bagusnya? Biar kalian suka, ibu juga enjoy, kalian juga enjoy. Itu juga salah satu bentuk trust atau kepercayaan kita kepada anak, bahwa itu ada nilai demokratis di situ, bahwa saya berusaha mendiskusikan. Jadi tidak segala sesuatu diputuskan oleh saya sebagai guru. Itu selalu saya hilangkan. Saya selalu mengajak peserta didik saya itu contoh untuk model. Nah, minggu depan kita pakai apa ya bagusnya. Kemudian pada saat kemarin juga saya menggunakan debat, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian di mana mereka berebut, Bu, saya karena dia lihat kan seru, dia jadi point of view, jadi center kan, orang lihat dia membawakan acara. Bu, aku mau Bu minggu depan ya Bu, aku jadi hostnya Bu, aku minggu. Nah, excitement atau kesenangan itu namanya kan ada nilai percaya diri di situ Pak. Yang harus kita buka aja pintunya. Sebenarnya kita buka aja pintunya, mereka akan melihat how perfect they are gitu, betapa mereka itu sangat sebenarnya nggak ada perlu ditakutkan gitu. Kita cukup push aja, ayo, you can do it, kayak gitu aja sih Pak. Ada lagi di model game misalnya, di model game mereka di situ belajar kedisiplinan, belajar berbagi tugas, ya kan? Apa namanya? Itu juga banyak nilai yang diambil di situ. Makanya dikatakan kurikulum itu kurikulum tersembunyi adalah turunan dari kurikulum formal, turunan dari apa yang kita kerjakan, dan tapi diniatkan. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih Bu, udah sangat jelas sekali. Silakan Bu Yulia, bantu lagi. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Dwi, kuisnya boleh dimulai. Oh gitu boleh ya. di-share-kan? Ya. Mungkin sudah nih yang nanya udah. Pak Teddy. Sudah Bu, sudah. Pak Teddy gimana kabarnya? Minta tanggapan dulu ke Pak Teddy kalau ada. Sebelum kita ke kuis. Oke, silakan Pak Teddy atau Pak Dwi. Pak Teddy. Pak Dwi, sepertinya halo? Lagi mungkin lagi ini jadi nggak konsen. Lagi bikin materi buat ini yang isi MPLS. Ih Bapak menduakan. Silakan Pak Teddy. Ada masukan Pak? Sebenarnya ini Pak, mungkin kalau ke depan memang perencanaan sebuah webinar ini terutama di pembagian tugas itu harus tepat benar ya, benar gitu. Sepertinya memang masih tadi terkendala kalau saya sih ngelihatnya penguasaan di aplikasi yang belum optimal ya gitu. Iya. Karena kayak tadi misalnya co-host sebetulnya bisa presenter, bisa dipresentasi.
sebetulnya nggak usah dipindahkan hostnya tetap orang itulah gitu. Terus kayak tadi ada yang ribut, kami sebut dulu pertama kali menggelar webinar saling salahin gitu ya antara presenter, moderator dengan host gitu ya. Nah sebetulnya yang kemarin saya sampaikan yang jaga lilin itu sebetulnya kan Di cover host ya. Pak ya. Jadi sebetulnya pemateri fokus aja menyampaikan kalau ada suara ribut-ribut itu tugasnya host gitu. Makanya kemarin kan sempat saya sampaikan kalau pesertanya nggak bisa diatur ya tendang aja keluar ruangan gitu. Masalahnya pesertanya moderator Pak. Di grup Bu Ilya ini ramai kayaknya gosipnya. Mungkin itu sih Pak, tapi kalau secara umum sih udah bisa menguasai lah proses screen ya. Kemudian pembagian tugas sudah kelihatan gitu. Siapa yang jadi host, siapa yang ini. Nah, trouble kayak tadi juga Bapak sudah mulai bisa berbagi. Kalau seandainya Bapak nggak bisa share screen, di antara tim itu ada yang berbagi untuk bisa share screen gitu. Kadang-kadang kalau kita lemah sinyal juga Pak di kondisi tertentu ya, kita jangan maksain share screen gitu. Alihkan aja ke siapa di antara yang 3 itu yang memang kondisi sinyalnya lebih kuat gitu. Sehingga tidak trouble dengan jaringan. Nah, kalau seandainya di Bapak lemah, benar matiin aja videonya, presentasinya jalan gitu. Itu untuk solusi sih sebetulnya sehingga audiens merasa nyaman, tidak tersendat-sendat dengan materi yang terputus-putus gitu. Tapi secara umum sih sudah bagus, Pak. Pak Ibu. Maaf ya Pak Teddy. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak terkait materi saya. Aduh, sombong banget. Saya mengalihkan isu. Sebetulnya saya tertarik Bu dengan yang tadi yang istilah hidden kurikulum karena mungkin saya megang di kurikulum tapi baru mendengar istilah hidden kurikulum ini. Gitu. Sama Pak Teddy, ini masternya kayaknya. Masih sebetulnya penasaran kalau boleh minta itu Bu. Oh iya nanti saya tulisan saya Pak boleh. Saya nanti kirim di grup ya Pak tulisannya. Iya, siap. Udah saya siap. Itu saja mungkin Pak ya. Ya, terima kasih Pak Teddy arahannya. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu Yulia. Halo Bu. Halo, ya silakan. masih menyimak Pak. Ya, tutup aja langsung ya. Sesinya. Ya, tutup sesinya. Oke, pembicaraannya dulu. Game. Enggak, tutup dulu pembicaraannya baru kita game. Oh iya. Entar dulu. Ini apa lagi? Kita upgrade lagi. Nah, okay. Baiklah Bapak dan Ibu, kita udah mendengar tanggapan, udah mendengar tentang pertanyaan. Nah, kita serah lagi ke Bu Dwi, kira-kira apa masih ada kuis mau dilanjut? Itu ya, mungkin seperti kita tahu bahwa salah satu tugas kita adalah membuat kuis juga. Sudah saya siapkan linknya, mungkin kepada Pak Teddy, silakan. Untuk presensinya udah ya Pak Teddy ya? Presensinya oke, tuh kayaknya udah ya. Pak Nopi Bu, Pak Nopi. Kesian Pak Teddy Pak Teddy terus ya Allah. Nggak bisa move on dari Pak Teddy. Ya, ayo. Hayden lagi nanti. Hayden. Judulnya Zoom Hayden itu Pak. Ya. Oke, silakan diakses ya kuisnya Bu ya. Ya, monggo. Mantap. Kata lain hidden kurikulum. Aduh. Siapa tuh yang Pak Nopi? Pak Nop. Kepanjangan dari PPK. Pak Teddy ikut nggak ini Pak Teddy? Wah, pinter. Saya telat Bu, nggak ikut. Tadi lagi ke ruang sebelah. Ya Bapak, sengaja nih Bapak, lagi nyari kopi Bu. Pak Teddy-nya lagi nyari kopi dia. Jangan-jangan sengaja. Ini ke ruang sebelah. Pak Ervien, wah ini Pak Asmadi nggak masuk ini, nanti Kumara dulu nih Pak Asmadi. Beliau lagi apa ya tadi semalam bilangnya lagi ada acara, lagi ada tugas juga Bu, rata-rata. Iya. Saya aja masih tunggu nih Bu, aduh udah jam berapa nih, 9:30, janjian saya jam 10. Ayo Pak Nov. Anda bisa. Ayo ini harus tahu semua ini, guru soalnya kan. Harus bisa. Ya.
dapat duit tuh 100.000 dari Ibu. Duit akan ditransfer melalui WA. Cie. Oh, balik lagi ya Bapak ya. Oke. Oke, Tiga Bu, sudah, Bu. winner ya. Tanting tung. Tang ting tung. Ya. Nanti Siapa tuh pemenangnya nih? Gak kelihatan aku. Kamu, Bu. Pak Novi ya. Wow. Tunggu ya Pak, Ayo, Bu, 100 kirim, juta Bu. dari saya. Alhamdulillah. keren, Pak Novi keren. Menang dari satu peserta, Pak. Sudah, saya tutup, Bu ya. Ya. Oke lah, ya. Nah, silakan Bu Yulia, sudah? Oke, sudah ya. Kita tutup Sudah. ya, Pak ya, Ibu ya. Oh, ini karena saya jadi host ya? Saya yang tutup ya? Baik Bapak Ibu, kita kembali. Bu, Bukan Pak. Saya aja yang tutup, nggak apa-apa. Oh iya, Atau silakan. sama aja sih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sekian mungkin presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk narasumber kita Ibu Dwi, sama host kita Pak Novi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi